Halo, hari ini Cici mau bahas latihan soal dasar trigonometri. Ini kita masuk ke part 1. Ini kita masuk ke sudut relasi ya. Kita mau ngerjain beberapa soal dari ini. Dia minta ubah jadi sudut lancip. Sebelumnya Cici mau ngingetin bahwa kita punya yang langkah pertama yang kita harus tentukan adalah dia di kuadran apa. Oke, baru kita pakai sudut berelasi. Contohnya kalau misalnya kuadran 2. Kuadran 2 itu dari 90 sampai ke 180 ya. Kuadran 2 itu 90, 180. Maka sudut relasi yang bisa kita pakai adalah 90 plus alfa atau 180 min alfa. Dan kemudian kita juga ingat di kuadran 2 itu X-nya negatif, Y-nya positif, berarti yang positif adalah kosinus ya. Jadi untuk kuadran 2 itu yang positif adalah, kuadran 2 berarti yang positif adalah sinus ya, Y-nya. Sin dan kosek itu positif. Oke. Sekarang kita lihat contoh, Cici mau ngerjain soal yang C. Tan 161. Nah, kita juga harus tahu dia minta lancip. Lancip itu berapa sih? Lancip itu kan dari 0 sampai 90 ya. Lancip itu 0 sampai 90. Nah, maka ini bebas. Kalau untuk perhitungan sebenarnya Cece lebih cenderung pakai yang 180. Biar kenapa? Biar nggak bingung nanti pakai acara berubah-berubah. Karena 180 itu tetap ya. Cece lebih cenderung pakai yang tetap. Maka tan 161 itu kita bisa ganti jadi tan 180 dikurang 19 derajat. Maka kita dapat di kuadran 2 tannya negatif berarti jadi min tan 19 derajat. Oke? Sampai sini paham? Lanjut ya, kita ambil lagi random. Cece ambil misalnya cos 220. Oke, kita punya cos 220. Cos 220 berarti itu kita bisa pakai cos 180 plus 40 derajat ya. Kemudian ini dia ada di kuadran 3. Kuadran 3 berarti ini menjadi minus ya, min cos 40 derajat. Selesai. Maka ini sudah lancip semua ya, 19, 140. Lalu kita juga bisa ngerjain yang lebih dari 360 ya. Contoh yang K, kita punya sin 576. 576 sebelumnya jadi bongkar dulu nih. 576 itu 360 ditambah berapa nih? 576 itu 216 ya. Maka ini balik ke kuadran 1 jadi sin 216, baru 6 ini kita ubah lagi ya. 216 baru kita jadiin 180 plus 36. Ini kita tahu 216 ini di antara di kuadran 3. Kuadran 3 sin negatif, maka kita dapat dia menjadi min sin 36. Oke? Sampai sini kira-kira paham? Jadi yang penting adalah tadi yang pertama kita harus tahu dulu dia ada di kuadran mana, lalu untuk relasinya perhitungan angka Cici lebih setuju pakai yang tetap ya, 180 plus minus atau 360 plus minus. Kemudian kalau dia lebih dari 360 kita pecah dulu, baru kita balikin lagi. Jadiin lancip. Oke? Lalu untuk yang satu lagi ini yang M. Kalau yang kuadran minus alfa itu yang Cici cuma perlu mengingatkan. Bentar, kita turun dulu sedikit ya. Kalau kita misalnya ambil, Cici misalnya ambil sin min 700. Oke. Sin minus 700. Nah, ini kita perlu ingat di kuadran 4 ya. Min alfa itu ada di kuadran 4. Maka ini Cici ngubah dulu sin min 700 itu menjadi min sin 700. Oke. Nah, lalu ini kita juga berlaku kalau dia pakai 2 dikali, berarti ini kita bisa bikin min sin 2 kali 360, 720 ya, itu dikurang 20. Maka kalau dia dikali dan dikurang, ini sama aja dia di kuadran 4 ya. Ini setara dengan K dikali 360 min alfa itu sama dengan 360 min alfa ya perlakuannya. Berarti ini ada di kuadran 4. Makanya jadi minus dikali minus sin 20. Maka kita dapat ini adalah sin 20 derajat. Jadi sin min 700 itu sama aja dengan sin 20 derajat. Sampai sini mudah-mudahan paham ya. Jadi yang pertama tadi ingat, kalau dia minus alfa itu ada di kuadran 4. Kemudian ini tergantung angka ya, dia dapatnya berapa. Kita ambil satu lagi ya, soal yang negatif.
Secant min 840. Oke, di sini dia punya secant min 840. Kita tahu secant ini temannya cos, itu berarti kuadran 4 dia positif, berarti ini secant 840 ya. Nah, maka ini secant 840 kita ubah dulu. 2 kali 360 jadi 720, kurang berapa? 120. Oke. Maka ini balik ke kuadran 1 ya. Jadi kalau ini tadi sama dengan ini, berarti kalau yang K dikali 360 plus alfa itu sama aja dengan kuadran 1 ya. Sama dengan 36 plus alfa. Maka ini jadi secant 120, belum lancip ya, dia mau lancip kan? Ya udah, kita tinggal pakai secant 180 minus 60. Maka kita dapat jawabannya menjadi min secant 60. Karena dia ada di kuadran 2. Oke, sampai sini mudah-mudahan soal dasar tentang nentuin sudut lancip ini bisa dipahami ya. Dari awal, nanti kalau memang ada yang bingung atau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komen. Oke, sekarang kita mau lanjut ke tipe yang kedua. Oke, kita lanjut ke soal dasar selanjutnya, tapi sebelumnya Cici mau ngingetin sebentar ya. Itu kalau kita punya kuadran dulu ya. 0 sampai 90 itu kuadran 1, semua yang positif. 90, 180 itu kuadran 2, X positif, X negatif, Y positif, berarti sinus yang positif. Kuadran 3 itu XY negatif, berarti yang positif adalah tangan, 180 sampai 270. Kuadran 4, 270 sampai 360, itu X positif, Y negatif, maka yang positif adalah kosinus. Oke. Nah, sekarang kita ambil contoh yang B ya. Cece ngerjain soal yang B. Tan alfa. Tan alfa min 10 per 7, itu dia bilang ada di kuadran 2. Nah, kuadran 2 kita tahu, berarti ini sebenarnya Cece salah taruh ya. Kuadran 2 tadi, X-nya negatif, Y positif. Berarti harusnya kita naruhnya adalah 10 per min 7. Karena kuadran 2, X yang negatif, Y-nya positif. Nah, maka kita bikin gambar tinggal ya. Siku-siku di sini alfa, depan 10, samping min 7, ini berarti akar 149 ya, Pitagoras. Ya udah, berarti kita diminta trigono yang lain, jadi cuma bikin sin sama cos aja ya. Maka kita punya sin alfa, depan miring, berarti 10 per akar 149. Kemudian cos alfanya samping miring minus 7 per akar 149. Jadi ingat ya, kuncinya adalah kita tahu dulu di kuadran berapa, siapa yang positif dan siapa yang negatif. Oke, kita lanjut satu soal lagi. Kita buat 3 soal ya. Satu soal kemudian kita buat yang nomor E. Cos alfa min 5 per 14. Iya. Kita punya di sini cos alfa. Ganti warna dulu ya, biar cakep. Oke, yang E cos alfa itu adalah min 5 per 14. Terus dia bilang dia di kuadran 3. Kuadran 3. Oh, kuadran 3 berarti X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Ya udah, kita tinggal gambar sama kayak tadi. Alfa sampingnya negatif, X-nya ini 14 akar dari berarti ini minus ya. Karena dia ada di sini. Hitungannya 196 dikurang 25 berarti 171 ya. Berarti ini minus akar 171. Ingat ya, ini minus karena ya Y-nya juga negatif. Y itu depan ya. Maka kita dapat sin alfa adalah min akar 171 per 14. Kemudian tan alfa kita udah tahu ini adalah di kuadran 3, berarti dia min jadi positif ya. Min akar 171 per min 5. Berarti akar 171 per 5. Oke. Kita lanjut satu soal lagi yang terakhir. Kemudian nomor yang H.
kita kerjain yang H ya. H dia kasih sin alpanya min 5/13. Ini kita nggak tahu deh ya, taruh di tengah-tengah dulu. Oh, pasti itu ya, sorry. Tan alfa negatif. Oh, ya udah nih. Sin negatif, tan negatif. Berarti yang positif siapa? Cos dong. Berarti kalau cos berarti kuadran berapa? Kuadran 4 dong. Oke? Ya, berarti ini adalah di kuadran 4. Maka kalau kita gambar segitiga, alfa minus 5, 13, berarti ini positif ya. 12. Ya udah, berarti cos alfa 12/13 dan tan alfa udah jelas itu adalah min 5/12. Oke, sampai sini mudah-mudahan paham dua tipe soal ini. Jadi kalau ada yang bingung silahkan tanya, nanti kita diskusikan lagi. Oke, sampai jumpa di soal dasar part yang berikutnya. Bye-bye.